Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Pemirsa tercinta yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa. Bersua kembali dalam dialog atau monolog sederhana Idarwanto Hikmatologi, serial mengajak diri kita masing-masing berpikir, menggunakan kelembut cerdasan hati nurani berdasar kitab suci, agama, dan kepercayaan yang kita yakini. Tentu saja, peradaban pertiwi kita junjung tinggi. Dalam suasana masih hangat Maulid Rasulullah Muhammad SAW, bahkan majelis Maulid wa Ta'lim melaksanakan atau merayakan Maulid Rasulullah Muhammad SAW selama 1 bulan penuh, dan ada banyak bahkan sampai dengan 40 hari lamanya. Ada yang digelar dari pagi khataman Al-Quran, kemudian dilanjut nanti ada seni berkait dengan selawat, lanjut lagi pembacaan selawat, kemudian masih juga ragam ceramah atau tausiah dilaksanakan. Kita tidak membicarakan maulid, namun di dalam semangat kelahiran Rasulullah Muhammad SAW, kita bisa memetik salah satu hikmahnya, yakni adalah senantiasa kembali bertauhid, kembali meniti jalan tapak kaki, guratan tangan dari sang teladan. Kali ini kita berbicara kedudukan Pancasila di dalam berbangsa dan bernegara. Pemirsa tercinta, jika kita merujuk pada pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, khususnya alinea keempat, maka para ahli semuanya sependapat, mulai dari founding fathers itu sendiri, Soekarno, Hatta, Syahrir, Ki Baguskoesoemo, dan yang lainnya, sampai dengan pemikir-pemikir era sesudahnya. Ada Profesor Noto Nagoro, Profesor Darji Darmodiharjo, sampai dengan yang kekinian, saudara kita Yudhirati PhD, dan seterusnya. Semua seolah-olah terjun ke samudra seperti yang ada di gambar atau foto kami itu, untuk merekuk hikmah dari Pancasila. Karena itu Pancasila di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 disebut sebagai norma dasar. Karena norma dasar, maka juga bisa disebut sebagai kaidah fundamental, fundamental norms, pedoman dalam penyelenggaraan berbangsa dan bernegara. Nah, karena itu ketika Bung Karno
terus-menerus sepanjang kepemimpinannya berupaya terus memasyarakatkan ideologi Pancasila. Kemudian di dalam pengejawantahannya masih ada kekurangan, tentu wajar sebagai proses berbangsa. Kemudian hampir lama juga, atau selamanya sepadan, dilanjutkan dengan pemerintahan di zaman Pak Harto, the Smiling General. Ada upaya yang demikian optimal untuk mewujudkan nilai-nilai Pancasila. Kita tahu bahwa nilai Pancasila itu digali dari nilai luhur Nusantara, kerajaan-kerajaan Nusantara. Dan kita juga harus mengakui dan tidak boleh menutup mata bahwa kerajaan-kerajaan Nusantara itu dijiwai oleh roh spiritualitas keagamaan, ketuhanan yang Maha Esa. Karena itu sangat beralasan ketika Pak Harto berupaya optimal untuk mengingatkan pada seluruh anak bangsa ini bahwa Pancasila merupakan sumber dari segala sumber hukum di Indonesia dalam makna berbangsa dan bernegara. Oleh sebab itu, ketika era atau orde reformasi agak sepi memang jika dibandingkan dengan orde lama dan orde baru dalam memasyarakatkan Pancasila. Melalui Ketua MPR Taufik Kimas, upaya memasyarakatkan nilai-nilai Pancasila digalakkan kembali dengan menawarkan 4 pilar dari program Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia. Namun sungguh disayangkan meskipun ada BPIP, pola sosialisasi nilai-nilai Pancasila hingga kini belum benar-benar dilakukan dengan serius di tengah masyarakat bangsa kita, bahkan di dunia pendidikan. Jika kita sebut demikian, tidak berarti kita abai atau tidak mau tahu apa yang diperbuat oleh pemerintah orde reformasi. Tidak demikian. Namun harus ada memang badan yang memang secara serius untuk memasyarakatkan nilai-nilai Pancasila yang digali dari potensi masyarakat bangsa kita sendiri. Artinya, jangan sampai seperti visi dan misi atau pesan Undang-Undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa, yang di situ ada kata-kata memerintahkan kepada kepala desa dan badan permusyawaratan desa untuk melaksanakan demokrasi. Memerintahkan di sini seolah-olah bahwa pemerintah yang lebih atas itu sudah demikian paripurna melaksanakan demokrasi Pancasila. Mestinya justru generasi yang sekarang memimpin adalah generasi-generasi muda
jika dilihat dari generasi sebelumnya, yakni generasi Susilo Bambang Yudhoyono, generasi Gus Dur, dan seterusnya. Karena itu, kedekatan dengan spiritualitas sejarah pasti dibanding dengan mereka yang mendahului, tentu generasi yang memimpin sekarang lebih jauh. Karena lebih jauh, maka sungguh bijaksana jika pemimpin era kini, apapun sebutannya, kepala daerah sampai dengan presiden, ya, kemudian anggota DPRD, ya, di tingkat kabupaten atau kota sampai dengan DPR RI, sangat bijaksana jika lebih banyak belajar pada masyarakat desa. Jadi jangan ada kesan bahwa Undang-Undang Nomor 6 2014 itu memerintah. Karena kalau sudah memerintah itu sudah ada sistem prosedur tetapnya. Sedangkan pemerintah bersama rakyat dan bangsa ini masih senantiasa mencari. Karena itu bukan sekedar mencari kesalahan. Jadi kalimat memerintah itu ya, di dalam peraturan perundangan seyogyanya dihindari, terutama berkaitan dengan mengatur masyarakat desa. Karena kalau kita harus jujur, sendi-sendi dasar Pancasila itu nilai-nilainya justru tumbuh kembang, nyaris tidak pernah susut di wilayah pedesaan Indonesia. Karena itu, pemimpin sekarang harus mengembangkan research and development agar nilai Pancasila yang sudah diaktualisasi ya, di tengah masyarakat desa dan kampung-kampung perkotaan itu dapat menginspirasi hak inisiatif terutama dari dari Dewan Perwakilan Rakyat di tingkat manapun untuk memberikan kontribusi kepada pemerintah. Sebaliknya juga badan-badan yang bertalingan dengan desa miliknya eksekutif hendaknya kait berkelindan bekerja sama sehingga undang-undang pedesaan atau undang-undang tentang desa itu kian hari kian mendekati realitas yang adil dan bijaksana. Artinya bahwa prototip pengembangan masyarakat desa itu otonominya ada di masyarakat desa yang sudah diserap menjadi peraturan perundangan atau kebijakan dari pemerintah itu sendiri. Jadi norma dasar wilayah strategis dari eksekutif, yudikatif, dan legislatif ini benar-benar direngkuh menjadi satu kesatuan kebijakan, apakah yang tertuang di dalam undang-undang ataupun di dalam rencana strategis, termasuk di dalamnya adalah program-program terapan. Dengan demikian maka kita kian hari semakin dekat untuk mewujudkan nilai-nilai Pancasila yang luhur, yang pernah tumbuh kembang di era kerajaan Nusantara, kemudian diberikan ruh atau semangat negara kesatuan Republik Indonesia. Terima kasih senantiasa mengikuti dengan seksama. Mudah-mudahan Tuhan yang Maha Kuasa senantiasa memberikan kekuatan pada seluruh pemimpin untuk lebih adil dan bijaksana
dan lebih mencermati pengejawantahan nilai-nilai Pancasila yang ada di desa dan kampung-kampung perkotaan, kemudian dituangkan di dalam kebijakan nasional Indonesia. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.